Apa kabar? Apakah suaranya sudah oke? Selamat malam, selamat datang. Ini ada gangguan ini, ada gangguan. Apakah suara Mimi sudah sangat jelas? Komen-komen. Halo, welcome. Bentar ya. Mimin masih perlu open sesuatu. Halaman berapa ini ya? Nggak ada halamannya. Mana sih? Halaman 66. Coba kita ke halaman 66. Hari ini kita sampai di mana, Min? Sampai di sini. Baik, sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu ya. Agar Tuhan melindungi kita dari segala godaan, dari segala gangguan, dari segala apapun itu. Bagaimana suara Mimin? Apakah sudah oke? Sudah jelas? Suara musiknya juga seimbang? Kalau sudah, kita mulai saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku,
dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan jalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami. Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Nah, malam ini kita membahas tentang manifestasi iblis yang tidak biasa, ya. Ini dia di sini. Unusual demonic manifestation. Oke, the usual demonic manifestation are this. Jadi manifestasi iblis yang biasa adalah sebagai berikut. The person thrashes in response to holy objects and prayers. Jadi orang tersebut, si korban tersebut yang diduga kerasukan setan ya, itu akan meronta-ronta sebagai respon atau reaksi atau tanggapan terhadap benda-benda suci dan doa. Nah, the person displays hidden knowledge of team members or events. Nah, orang tersebut menunjukkan pengetahuan tersembunyi tentang perihal atau sesuatu terhadap anggota tim atau peristiwa. Nah, and a demonic personality comes forward in the midst of a session and speak at the exorcist, usually in derogatory word. Nah, jadi maksudnya, dan kepribadian iblis itu muncul di tengah sesi, jadi sesi eksorsis ya, dan berbicara kepada pengusir setan, biasanya dengan nada-nada yang menghina, dan kata-kata atau nada yang menghina. Derogatory word, begitu. Nah, demons will sometimes manifest their presence by moving object. Setan kadang-kadang ya akan memanifestasikan kehadiran mereka dengan memindahkan objek. Memindahkan objek tuh. Di sini ada nggak yang rumahnya, benda-benda di rumahnya tiba-tiba berpindah? And turning electronic devices on and off. Ya. Apa itu? Menyalakan dan mematikan peralatan elektronik. Entah radio, entah TV. Dalam beberapa kejadian bahkan gitar bisa bunyi sendiri gitu. Piano bisa bunyi sendiri. Telepon bisa bunyi sendiri padahal kabelnya udah dicabut. Pernah mengalami? Terus menciptakan or creating the sound of pounding footsteps, atau menciptakan suara langkah kaki, manifesting orbs of light or flashes of light, mewujudkan bola cahaya atau kilatan cahaya, atau membanting jendela dan pintu. Pernah mengalami? Jadi setannya terdengar suara langkah kaki, bum, 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 begitu. Atau mewujudkan bola cahaya atau kilatan cahaya. Bola cahaya pertama satu, kemudian dua, lama-lama jadi mata. Pernah mengalami? Atau membanting jendela dan pintu.
Selamat malam juga. Kemudian apa lagi? Jadi mereka bisa memanipulasi objek fisik maksudnya ya, dalam upaya mengintimidasi dan memaksa manusia. To intimidate and coerce manusia. Ya. Oke. Besarin dikit. Oke. But there are less typical forms of manifestation. Tapi ada bentuk manifestasi yang kurang khas. Ya seperti dalam kasus di atas, di mana mata manusia normal dari orang yang menderita secara nyata diubah menjadi mata ular. Nah ini yang ini yang enggak umum lah, ya. Jadi dia bisa mengubah mata manusia normal, jadi korban yang dirasuki ini menjadi mata ular. Ya, kita telah melihat benda-benda terwujud dari ketiadaan, termasuk jadi si Monsignor Stephen G. Rossetti, penulis buku ini, yang menceritakan pengalamannya di sini ya, di buku ini, Diary of an American Exorcist, buku yang sedang kita bahas ini. Dia bercerita, kami telah melihat benda-benda terwujud dari ketiadaan. Wow, termasuk perlengkapan obat-obatan dan botol-botol alkohol dalam kasus pencandu. Mungkin dihadirkan sebagai godaan atau siksaan bagi orang yang menderita, afflicted person, bagi si korban maksudnya ya. Oke. Other exorcists have shown us photos of a variety of objects that were ejected from orifices of the afflicted during an exorcism. Pengusir setan lainnya telah menunjukkan kepada kami foto berbagai benda ya yang dikeluarkan dari lubang orang yang menderita selama pengusiran setan. Dikeluarin dari tubuhnya, dari sesuatu ya. Dikeluarin sesuatu dari tubuhnya yang menderita selama pengusiran setan. Apa itu? Seperti paku, rambut, patung kecil, rantai besar, dan bahkan voodoo dolls, boneka voodoo, pernah dikeluarkan dari tubuh si korban. In one case, the person, dikatakan di sini, dalam satu kasus, orang tersebut dengan agak aneh mengeluarkan seekor ular besar. Expelled a huge snake. Wah, ini tidak umum ya. Jadi tim pengusir setan lainnya memberitahu kami bahwa salah satu orang mereka menderita melayang selama sesi. Nah ini dia, mengalami levitasi, yaitu tubuhnya terangkat dari tanah. Serem nggak tuh? Ada yang matanya diubah menjadi mata ular, ada yang dari dalam tubuhnya keluar benda-benda seperti ini. Segala paku, rambut, patung kecil, rantai besar, boneka voodoo. Ada juga yang dikeluarkan ular dari dalam tubuhnya. Dan juga, apalagi yang tidak kalah mengerikannya, si korban bisa levitasi atau tubuhnya terangkat dari tanah. Ya, puji Tuhan, semuanya pernah Mimin alami. Kok puji Tuhan Min? Ya puji Tuhan karena bisa bercerita kepada kalian ya. Yang tubuhnya terangkat itu seorang anak kecil, itu mengerikan, lama juga mendoakannya. Nah untuk yang tubuhnya ditemukan
paku dan sebagainya, itu tim pernah mengalami hal seperti itu, kita sebagai tim. Terus yang salah satu tim kita pernah mengalami juga yang cukup aneh, itu ada orang yang datang ke dokter karena dia nggak bisa BAB selama 3 hari, padahal udah minum obat juga gitu kan, udah minum obat pencahar ya. Jadi tetap nggak bisa juga, akhirnya 3 hari dibawa ke dokter. Jadi salah satu tim kita kebetulan seorang perawat ya. Nah jadi punya selidik, dokter suruh dia nanganin gitu kan. Ternyata di dalam tubuhnya itu, terutama di anus gitu ya, di lubang A-nya itu ada tutup sabun. Kamu tahu nggak yang zaman dulu tuh sabun B29? Jadi sabun yang disimpan dalam seperti ya tempat wadah plastik begitu. Nah jadi tutupnya itu bisa nyumbat lubang BAB-nya. Itu aneh. Dia pun nggak tahu kapan dia masukinnya. Rasanya juga dia nggak pernah masukin, nggak pernah nelan tutup itu juga gitu. Ya itu sesuatu yang aneh. Begitu dikeluarkan baru semuanya muncrat begitu. Yang terbang itu pernah kita alami juga ya, mengerikan memang. Mirip santet ya? Ya, kemungkinan itu santet karena memang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa ada di situ. Mimin baru-baru ini bacanya katanya ini lagi viral beritanya di Inggris, mulai ada ini pembelajaran tentang ilmu sihir ya. Nggak tahu apa yang diajarkan di sana ya. Siapa tahu segala mantra-mantra jahatnya, who knows, kita nggak pernah tahu. Ya, bisa jadi itu juga pekerjaan setan ya. Mereka ingin mengilmiahkan dirinya sendiri supaya menarik bagi manusia kan selalu digoda untuk mengilmiahkan segala sesuatu, atau setidaknya tampak ilmiah atau tampak masuk akal. Jadi mereka pun mulai mencari cara untuk menjatuhkan manusia dalam hal ini. Bisa jadi mereka lah yang yang memprakarsainya ya. Who knows? Iya menjadi jurusan katanya. Oke. Nah, di sini dikatakan demons cannot perform miracles. Setan enggak bisa melakukan mukjizat. Only God can perform miracles or empower others to do so. Hanya Tuhan yang dapat melakukan mukjizat atau memberdayakan, empower orang lain untuk melakukannya. Yamin kata Hio, jadi jurusan. Yamin program ilmu sihir kata Candut. Ya. Menarik juga nih ya. Jangan-jangan kalian juga jadi tertarik nih. Okay. But demons can do what is natural for them. Tapi setan bisa melakukan apa yang alami bagi mereka. Begitu, alami dalam tanda petik ya. Ya, this includes superhuman strength and knowledge of hidden events. Ya, jadi tapi setan bisa melakukan apa yang alami bagi mereka, alami dalam tanda petik ya, sesuai kodrat mereka. Ini termasuk kekuatan manusia super. Nah, mereka bisa menyediakannya. Terus pengetahuan tentang peristiwa tersembunyi, mereka juga bisa menyediakannya. Juga melayang, terwujud atau termanifestasi, atau manipulating object atau manipulasi objek. So, what seems miraculous to us when demons are acting is really just natural for them. Jadi apa yang tampak ajaib bagi kita
ketika setan bertindak sebenarnya wajar saja itu bagi mereka. Begitu. Katanya nanti lulusan dengan gelar art. Wow. Jadi dianggap art gitu ya. Tapi kalau sudah invitasi atau invoke, udah pemanggilan, pengundangan pakai mantra gitu, itu udah lebih dari art ya. Kalau seandainya mereka mengajarkan mantra-mantra tertentu, misalnya untuk mengundang setan jenis tertentu, nah itu sudah bukan lagi sekedar art. Oke, willing Satan, memukul setan. A new exorcist recently asked me if he would likely experience some retaliation from Satan in the course of his ministry. Seorang pengusir setan baru-baru ini bertanya kepada saya, apakah seorang eksorsis maksudnya, apakah dia kemungkinan akan mengalami retaliation, maksudnya pembalasan dari setan selama pelayanannya. Jadi maksudnya, apakah setan ini bisa menyerang balik nggak ya? Begitu maksudnya. Oke. Another experienced exorcist and I guffawed. Maksudnya pengusir setan berpengalaman lainnya dan saya guffaw, tertawa terbahak-bahak. I said, of course, you can stick a knife in Satan's eyes day after day and not expect him to get little real. Ya, Anda nggak bisa menancapkan pisau ke mata setan hari demi hari dan nggak berharap dia sedikit gusar, gitu katanya. Nah, the new exorcist blanked. Nah, si pengusir setan junior itu memucat. Mukanya pucat begitu diceritain seperti itu. I thought we were protected, katanya. Saya pikir kami dilindungi. Well, yes, we are protected from serious harm. But that doesn't mean a demon won't do everything that God allows him to do. Iya benar, kita dilindungi dari bahaya serius memang. Tapi itu tidak berarti setan tidak akan melakukan semua yang Tuhan izinkan untuk mereka lakukan. This will likely include a bit of harassment. Ini kemungkinan akan mencakup sedikit pelecehan misalnya. Jadi memang ada hal tertentu yang dibiarkan Tuhan bagi para malaikat jahat ini untuk melakukan sesuatu kepada manusia dalam batasan-batasan tertentu ya. Karena however, itu bisa baik juga bagi pertumbuhan iman, harapan, dan kasih kita. Jadi dalam tanda petik, setan itu nggak tahu bahwa sebenarnya dia dipakai oleh Tuhan untuk semakin memurnikan kita, untuk semakin membuat kita bertumbuh lebih kuat dalam iman, harapan, dan kasih. Begitu. Nah, jadi memang dikasih batasan-batasan tertentu. Kita bisa melihatnya di kisah Ayub ya, ketika setan minta izin Tuhan untuk menyentuh Ayub, menyentuh dalam tanda petik. Nah, jadi Tuhan memberi syarat begitu. Ada batasan-batasan tertentu. Kalau seandainya setan nggak dibatasi, nanti kita akan bahas apa yang terjadi. Kita akan bahas setelah kita membahas berikut ini. Ya, jangan lari kemana-mana. Baik. Apa jadi nyamin kalau setan nggak dibatasi oleh Tuhan? Wow. Menurut kalian bagaimana? Oke. One of our priest exorcist, salah satu pastor pengusir setan kami, in the midst of a big case, di tengah sebuah kasus besar, woke up one morning with long scratches on his arm. Suatu hari terbangun dengan luka cakaran panjang di lengannya. Nah, Mimin juga pernah mengalami ini bersama tim, ya, terutama kalau ke pedalaman. Cakarannya bisa panjang itu. It was clear, tapi lucunya cepat sembuh.
cepat sembuh juga lucunya. Kalau digigit hewan beneran kan lama sembuhnya gitu ya. Oke, it was clear, jadi jelas where they came from, dari mana itu berasal katanya. We have had a variety of demonic harassment through the years, but never anything life-threatening, although I remember walking down the stairs at 3 a.m. Jadi maksudnya kami telah mengalami berbagai pelecehan setan selama bertahun-tahun, tapi nggak pernah ada yang mengancam jiwa. Meskipun saya ingat, saya pernah berjalan menuruni tangga pada pukul 3 pagi selama kasus yang sama, during that same case, and having my legs fly out from under me. Dan kaki saya terbang keluar dari bawah saya. Maksudnya gimana ini? And my legs fly out from under me. Dan kakiku terbang fly out, terbang keluar. Under me katanya. Maksudnya gimana gini ya? Gak ngerti mimin ini. Having my legs fly out from under me. Coba kita terusin. Now I always make the sign of the cross. Jadi sekarang saya selalu bikin tanda salib sebelum, before walking down the stairs late at night, sebelum menuruni tangga. Oh, maksudnya mungkin kakinya keluar itu, kakinya itu kali ya. Tiba-tiba dibikin nggak nginjak tahapan tangga yang seharusnya, tiba-tiba kakinya kayak melayang aja gitu. Dan itu bisa bikin dia jatuh. Ini salah satu godaan, bukan godaan sih namanya. Salah satu, kalau di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan harassment. Padahal itu terjemahnya pelecehan, maksudnya gangguan lah ya. Ada juga yang didorong. Ada juga yang didorong. Seperti didorong begitu. Padahal nggak ada yang dorong. Gitu. Itu bahaya kalau di tangga, ya. Jadi memang dikatakan Monsignor Rossetti, sejak saat itu saya selalu bikin tanda salib sebelum berjalan menuruni tangga larut malam. Nah, ini hal-hal seperti ini membuat kita harus selalu waspada dimanapun kita berada, ya, terutama untuk para pengusir setan. Gimana? Masih berminat untuk menjadi pengusir setan? Lalu mukjizat palsu yang di Alkitab gimana, Min? Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Heyo. Oke, sambil menunggu Heyo menjelaskan lebih lanjut maksudnya, kita lanjutkan. Should we stop doing this ministry? Haruskah kita berhenti melakukan pelayanan ini so we don't rule Satan? Jadi kita tidak membuat setan gusar gitu loh. Nonsense, kata Monsignor Rossetti. Omong kosong katanya. Jesus is Lord, we follow Him and do His will. Yesus adalah Tuhan, kita mengikutinya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. If Satan is angry with what we do, kalau setan marah dengan apa yang kita lakukan, that's good, itu malah baik. We are not here on earth to make Satan happy. Kita nggak berada di bumi saat ini untuk bikin setan senang, which is impossible, yang toh juga nggak mungkin katanya. In fact, if in your entire life you have not made Satan angry, faktanya jika seumur hidup Anda tidak pernah membuat setan marah, and have never been the target of his wrath, dan nggak pernah menjadi sasaran kemarahan setan, are you really a Christian? Nah, malah ditanya nih,
apakah engkau sungguh-sungguh seorang Kristen, katanya gitu. Ya, jadi pasti kita diserang, apalagi orang Kristen, ya, karena setan sangat benci orang yang percaya Yesus. Kita lanjutkan. Bagaimana, dari paroki mana saja ini? Kita betulin dulu layarnya. Ya lucu ya, nampak apa sih namanya? Nampak agak gelap gitu ya layarnya ya. Bagaimana cara bikin terang ya, Min juga nggak ngerti. Oke, kita lanjut ya. Demon brain. Apa itu? Itu adalah otak iblis. Maksudnya bagaimana, Min? Maksudnya begini. I was sitting and calmly interviewing a woman whom we thought might be possessed. Saya duduk dan dengan tenang menginterview seorang perempuan yang kita pikir kerasukan. She is a practicing Christian and was speaking rationally and was clearly a believer. Dia adalah seorang yang mempraktekkan ajaran iman Kristiani dan dia berbicara secara nasional. Maksudnya berbicara secara rasional, bukan nasional, rasional. Dan jelas seorang beriman, intinya begitulah. Jadi normal-normal saja gitu. However, she was concerned, as was her priest, at her strange manifestations during prayer and especially when the priest prayed over her. Namun dia concern itu memberi perhatian, seperti halnya imamnya gitu ya, pada manifestasinya yang aneh. Jadi dia sendiri pun menyadari, seperti pastornya juga, bahwa ada manifestasi yang aneh dalam dirinya selama berdoa, during prayer and especially when the priest prayed over her. Terutama ketika para pastor berdoa atau mendoakannya. Sadly, as child, her parents had been heavily involved in witchcraft and other occult practices. Sedihnya sejak dia kecil, ya, sebagai seorang anak, orang tuanya sangat terlibat dalam sihir dan praktek okultisme lainnya. They had offered their daughter to this evil spirit. Mereka telah offered putrinya ini, ya, kepada roh-roh jahat. Jadi memang ada anak-anak tertentu yang dipersembahkan kepada roh jahat. Ya, Mimin beberapa minggu yang lalu menyaksikan di YouTube ada peristiwa apa sih namanya itu. Rupanya agak lazim di tempat itu ya. Ini bukan di Kalimantan, di pulau lain lah begitu. Jadi untuk kekayaan dia mempersembahkan antara anaknya, anak yang paling dia sayangi ya, atau umurnya gitu, untuk menjadi kaya, pesugihan. Nah, jadi dipersembahkan kepada setan atau tukar nyawa, dan beneran dia menjadi kaya. Jadi itu tuh memberi kesaksian, karena dia yang menunjukkan jalan kepada teman yang kesusahan ini. Jadi temannya bilang, nggak apa-apa, yang penting anak istri saya makan, katanya begitu. Dan beneran kaya memang dia. Nah, tapi memang hidupnya sangat tidak tenang, dan orang yang makan uangnya dia dijemput juga. Itu testimoni dari temannya sendiri ya. Jadi memang ya berbahaya. Setan tidak ada yang memberi secara
gratis, selalu ada yang diminta. Jadi jangan pernah bersekutu dengan iblis. Ya. Oke. Apalagi sampai mempersembahkan anak itu, dia menceritakan kasihan sekali anaknya. Jadi dia sendiri pada waktu pergi ke tempat itu ternyata juga ramai orang yang melakukan hal yang sama. Jadi dia bisa mendengar suara tangisan anak-anak. Dia sendiri melihat bagaimana si makhluk sesembahan mereka itu mencaplok kepala si anak kecil sampai putus. Dia melihat waktu itu dan dia bercerita kepada kita. Itu menyeramkan sekali. Nah, sementara teman yang dia bawa ini tukar umur. Jadi dia jual umurnya 10 tahun. Katanya sih 10 tahun, tapi waktu 3 tahun pun udah dikejar-kejar. Katanya, sudah mulai masuk ke dalam mimpinya, sudah mulai macam-macam lah. Pokoknya, ya namanya setannya nggak pernah, selalu nggak menepati janji. Selalu menginginkan yang celaka bagi manusia. Tapi dikatakan beneran kaya katanya. Ya, nggak tahu dari mana-mana uangnya bisa didapat. Nah, itu menyeramkan memang ya. Sebaliknya, kalau setan bisa memberi kekayaan, Tuhan pun pasti bisa. Ada amin? Ada amin? Ayo. Kalau iblis bisa memberi kekayaan, lebih lagi Tuhan kita. Kita hanya datang, kita hanya meminta. Ya. Kita hanya datang, kita meminta. Kalau perlu datang aja. Ngomong terus terang, Tuhan saya nggak punya uang. Bantu saya. Ngomong aja. Apa yang mesti dipersembahkan? Persembahkan hati yang hancur. Kan dikatakan di Mazmur ya. Persembahan hati yang hancur itu nggak akan ditolak oleh Tuhan. Hati yang hancur, datang kepadanya dalam roh dan kebenaran. Apalagi mempersembahkan, Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu, sebagai ibadah yang sejati. Nah itu dia. Tuhan ada lagunya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, terus kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadat yang sejati. Nah ini, hal-hal seperti ini, kalau kita ingin doa kita dikabulkan, datang kepada Tuhan, itu saja syaratnya. Nggak ngapa-ngapain, nggak perlu ngorbanin siapapun, nggak perlu kasih tumbal. Dan Tuhan akan memberikannya seturut kehendaknya, seperti mata air yang tidak pernah kering. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Ya, ya seperti yang dialami Mimin juga. Mimin bukan orang yang mampu sebenarnya. Tapi lucunya, selalu ada pertolongan di saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Itu ajaib. Jadi kayak berjalan bersama Tuhan tuh kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, ya. Tapi selalu ada penuntun pada saatnya, pada waktunya. Selalu saja ada jalan, itu ajaib juga. Ya, Mimin selalu mengatakan dengan terminologi Mimin sendiri sih, ngeri-ngeri sedap. Karena di situ ada sukacita, tapi juga ada ujian gitu loh. Ya. Amin, puji Tuhan ya. Benar. Kalau setan atau iblis bisa memberi kekayaan, apalagi Tuhan. Karena Bapa kita adalah Raja segala raja. Dia yang memiliki si pencipta segala-galanya. Timbalah daripadanya, jangan lari kepada yang lain. Nah, ini peristiwa sedih nih ya, dia dipersembahkan oleh orang tuanya. Oke, kemudian I was speaking to her, saat saya berbicara dengannya, she suddenly changed her attitude completely. Saat saya berbicara dengannya, dia tiba-tiba berubah sikap sepenuhnya. She looked fine, but what came out of her mouth stunned me. Dia awalnya memang tampak baik-baik saja, tetapi kemudian apa yang keluar dari mulutnya mengejutkanku. Nah, dia bilang apa? Dia bilang gini, she said, Satan will
defeat you. Dia bilang setan akan mengalahkanmu. Nah, katanya begitu. Nah, terus lanjut, nggak berhenti sampai situ aja. Dia mengatakan, kau tidak akan pernah menyingkirkan setan-setan ini. Mereka terlalu kuat untukmu. Nah, kemudian saya akhirnya berdebat dengan perempuan itu dan menjelaskan bahwa Yesuslah yang mengalahkan setan di kayu salib dan atas namanya setan-setan akan diusirnya. Tapi but the client wasn't budging. Tapi kliennya nggak bergeming. You have no authority, katanya. Kamu nggak punya otoritas. It is useless. Itu nggak berguna. Terus the other exorcist looked at me and said quietly. Pengusir setan lainnya atau eksorsis lainnya menatapku dan berkata pelan, demon brain, otak iblis, katanya. Nah, seperti judul di atas ini ya. Lama-lama kita mengerti apa maksudnya, otak iblis. Demon brain, katanya. Of course, I thought, how could I be so stupid? Ya, tentu saja, kata si. Baru dia sadar, kenapa saya bisa sebodoh ini ya. Jadi, ya sia-sia dong gua. It was no good, sia-sia. Arguing with her because I was really talking to a pack of demons. Jadi sebenarnya percuma gua berdebat karena sebenarnya saya sedang berdebat dengan sekelompok setan, katanya. Instead, I went back to praying and commanded, exorciso te Satanas, I exorcise you, Satan. Nah, sebaliknya saya kembali berdoa dan menggunakan doa perintah, saya mengusir Anda, setan. Nah, begitu. Itu adalah act atau tindakan yang tepat. Jadi jangan diajak debat. When demons get into people's head, ketika setan sudah memasuki kepala orang, especially possessed people, terutama terhadap orang yang kerasukan ya, the people might look normal. Orang tersebut bisa saja terlihat normal ya. But they start thinking like demons. Tapi mereka mulai berpikir seperti setan. Nah, jalan pikirannya seperti setan. They have demon brain. Orang tersebut memiliki otak iblis. Demikian kami menyebutnya, katanya. Nah, jadi mengerti ya yang dimaksud dengan otak iblis. Tiba-tiba iblis yang ada dalam dirinya bisa mengucapkan kata-kata atau seruan atau makian atau hinaan tertentu yang kita pikir itu nggak mungkin diucapkan oleh pribadi yang bersangkutan karena berbeda sekali. Tiba-tiba dia ngucap, tiba-tiba dia lupa. Tapi kata-katanya kasar sekali. Begitulah maksudnya, ekstrim. Ya. Apalagi di sini. I'll bet, saya berani bertaruh, there are more than a few people we meet during the day whose minds are filled with demons. Nah, saya berani bertaruh ada lebih dari beberapa orang yang kita temui sepanjang hari yang pikirannya dipenuhi oleh setan. Listen to what comes out of people's mouth. Dengarkan saja apa yang keluar dari mulut orang tersebut. Is it a rational human being speaking or an angry, God-hating, arrogant demon? Apakah ini manusia rasional yang sedang berbicara atau iblis yang pemarah, pembenci Tuhan dan sombong? Jadi untuk orang seperti ini yang bisa bertingkah tiba-tiba seperti ini disebutnya sebagai apa? Otak iblis. Ketika iblis berhasil menguasai otaknya. Otoritas orang tua. Maksudnya apa ini, Min? Ini bisa diterangin nggak sih? Coba ya. Ini lebih terang nggak kalau begini? Nggak juga ya. Udah dikasih center loh.
Kasih center tuh. Matikan deh senternya. Emang dari sini kayaknya ya. Caranya gimana Mimin nggak tahu. Udahlah, terima nasib. A parent's authority, otoritas orang tua. Oke, having a God-given authority over demons is important for casting them out. Memiliki otoritas yang diberikan Tuhan atas setan adalah penting untuk mengusir setan. The priest exorcist is especially empowered to conduct a solemn exorcism. Imam pengusir setan secara khusus diberdayakan untuk melakukan eksorsisme yang khidmat, katanya, ya. But any baptized Christian has some authority to cast out demons. Tapi setiap orang Kristen sebenarnya yang dibaptis memiliki otoritas untuk mengusir setan, dikatakan di sini. Kita semua, ya, dikasih otoritas itu. Recall the previously cited scripture. Ingat kitab suci yang dikutip sebelumnya, apa itu? Lukas 10:17 ya. Dikatakan 72 kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami karena namamu. Jadi, so baptized Christians can invoke the name of Jesus to cast out demons. Jadi, orang Kristen yang dibaptis, yang sudah dibaptis ya, itu dapat memanggil nama Yesus untuk mengusir setan. Although the church has reserved solemn exorcisms for the exorcist. Meskipun gereja telah mencadangkan eksorsisme khidmat untuk pengusiran setan, tetapi maksudnya pengusiran seperti ini nggak apa-apa, atau deliverance, intinya begitu ya. Deliverance prayers for lesser demonic prisons, however, are suitable for lay people. Doa pembebasan atau deliverance prayer untuk setan-setan tingkat rendah bagaimanapun cocok untuk lay people, orang awam. Begitu. Ya, siapa tahu nanti ada masukan dari teman-temannya gimana supaya layarnya lebih terang. Nggak ngerti saya, ini agak gelap memang. Ngantuk juga. Ada yang mau ditanyakan? Semuanya sepi-sepi saja. Okay. As note in the theological reflection, can lay people exorcise demons? Seperti yang tercatat dalam renungan teologis, bisakah orang awam mengusir setan? Kita lihat di entry 17 kemarin ya. The laity should not address demons directly, but should rather address God or the Blessed Virgin Mary or saints and angels to drive out the demons. Dikatakan di sini, umat awam nggak boleh berbicara langsung dengan setan, melainkan harus berbicara dengan Tuhan atau Santa Perawan Maria atau orang suci dan malaikat untuk mengusir setan. Ya. Just in most cases, in their deliverance prayers, they do not use imprecatory prayers commanding the demons. Jadi dalam banyak kasus, dalam doa pembebasan, mereka enggak menggunakan doa penghukuman yang memerintahkan setan, melainkan doa but apa dikatakan ini, rather deprecatory prayers that beseech God's help, melainkan doa celah yang memohon pertolongan Tuhan. Maksudnya bagaimana, Min? Ya,
Dianjurkan sih, terutama untuk mereka yang awam-awam yang tidak berpengalaman ya, dianjurkan doanya bukan doa perintah, maksudnya begitu loh. Doa misalnya Santa Perawan Maria, lindungi kami dari kuasa kegelapan, doakan kami, hadirlah di sini, seperti itu, seperti doa permohonan kepada Tuhan. Atau Tuhan Yesus Kristus, jagalah lindungilah kami dari segala kuasa kegelapan. Jadi diarahkan seperti itu ya, untuk yang awam. However, gereja menimbang-nimbang takut serangan balik, itu loh. Jadi maksudnya izin atau larangan gereja ini menimbang-nimbang keselamatanmu, gitu loh, serangan balik masalahnya. Ya, ini untuk awam ya, nggak berlaku untuk tim doa. Kalau tim doa silakan pakai doa perintah, tapi harus dalam nama Yesus atau atas hati tak bernoda Bunda Maria, atau boleh memanggil Santo-Santa pelindung. Nah, baik juga mendoakan litani para kudus. Ini belum pernah Mimin coba. Nanti one day kalau ada kasus baru lagi, Mimin coba gunakan dan nanti Mimin cerita ya gimana reaksinya. Litani para kudus. Penasaran juga melihat bagaimana para kudus menggebuk setan. Nah, katakan di sini, if the individual begins to manifest in marked ways, suggesting a possible possession or at least a strong oppression, the person should be referred to a priest. Ya, jadi jika korban tersebut mulai menampakkan diri dengan cara-cara yang mencolok, bukan maksudnya individu, jika individu katanya nih. If the individu ini maksudnya roh jahat yang di dalam diri orang tersebut ya. Jika itu mulai menampakkan diri dengan cara-cara yang mencolok, yang mungkin menunjukkan kerasukan sungguhan, possessive, atau setidaknya tipe kerasukan yang penindasan, oppression, maka orang tersebut harus dirujuk ke pastor. Itu maksudnya. Jadi awam boleh melakukan doa pertolongan atau doa P3K, pertolongan pertama pada korban kerasukan setan, P3KS ya, P3K2S, pertolongan pertama pada korban kerasukan setan. Ya, boleh doa begitu ya. Nah, kalau tim doa diizinkan untuk menggunakan doa perintah, tapi untuk mereka yang masih awam sekali, dianjurkan berdoanya, Tuhan tolong lindungi kami, begitu. Atau Tuhan tolong bantu teman saya ini yang kerasukan, bebaskanlah dia, maksudnya begitu. Ya, sudah mengerti ya? Jadi ada beberapa tingkatan. Doa awam, doa tim yang disebut deliverance prayer, yang tertinggi adalah eksorsisme. Nah, begitu. Semoga sudah mengerti bedanya. Okay. There are times when the laity do have a special authority to cast out demons. Ada kalanya kaum awam memang memiliki wewenang khusus untuk mengusir setan. Yeah. For example, parents have a God-given authority to pray over and bless their children. Maksudnya bagaimana? Misalnya orang tua itu memiliki wewenang yang diberikan Allah untuk mendoakan dan memberkati anak-anak mereka. Ini berkat orang tua nih, berkat dari orang tua, dari papa mama atau dari kakek nenek ya. Okay, thus as an exception to the previous rule, parents can command demons to leave their children. Nah gini, jadi sebagai pengecualian dari aturan sebelumnya, orang tua dapat memerintahkan setan untuk meninggalkan anaknya, maksudnya itu juga dalam nama Yesus ya, maksudnya. I think it is wise for parents to seek expert assistance before doing so. Dikatakan di sini, meskipun demikian, menurut saya sebaiknya orang tua mencari bantuan ahli sebelum melakukannya itu ya. Itulah maksudnya sekiranya itu mungkin.
Kalau nggak mungkin, kalau kejadiannya di gunung, di hutan, di tengah laut, nah, dan mengalami kejadian seperti ini, hajar saja, ya. Tapi kalau di tempat kota yang, ya kota lah, maksudnya untuk mencari pastor eksorsis lebih mudah ya, lakukan doa darurat, tapi juga segera dirujuk kepada pastor atau ahli. Oke, begitu maksudnya. In the case of a true possession, it would also be wise to enlist a priest with such faculties. Dalam situasi di mana dalam kasus kerasukan, juga adalah bijaksana untuk apa yang dikatakan enlist a priest. Apa sih maksudnya itu? Untuk mulai itu maksudnya lu bikin daftar gitu loh, bikin daftar pendeta apa priest, lu bikin daftar pastor A, pastor B, pastor C gitu loh maksudnya, siapa yang bisa dihubungi. Jadi hendaknya kita akrab dengan pastor-pastor eksorsis, kurang lebih begitulah intinya, supaya enak menghubunginya one day kalau terjadi hal seperti ini, intinya begitu. But in situations where there are no priest with training or faculties available, tapi dalam situasi di mana enggak ada pastor dengan pelatihan atau fakultas-fakultas tersedia ini, nah, apa dikatakan, this might indeed warrant strong measures. Maksudnya ini mungkin memerlukan tindakan yang tegas. Tindakan tegas itu maksudnya ya hajar pakai doa perintah, itu maksudnya. Ya, dalam nama Yesus pergi kau setan, itu doa perintah, kita suruh dia pergi. Kalau doa permohonan atau doa pertolongan ya seperti tadi ya, doa awal, Tuhan tolong perintahkan setan untuk pergi dari tubuh anakku. Nah, itu bukan doa perintah, itu doa permohonan, berbeda dengan doa perintah. Dalam nama Yesus aku suruh setan dan segala roh jahat ku perintahkan pergi. Nah, itu namanya doa perintah ya. Semoga sudah mengerti bedanya. Bagaimana, sudah mengerti? Sementara eksorsis adalah doa lain lagi, itu sebuah ritual. Kebanyakan doanya menggunakan bahasa Latin. Oke. Sampai di mana tadi? Moreover, if a child begins unexpectedly to manifest a demonic presence, selain itu jika seorang anak tiba-tiba mulai memanifestasikan kehadiran setan atau iblis, a parent might step in and invoke a parent's authority over the demons. Orang tua mungkin perlu turun tangan dan meminta otoritas orang tua atas setannya. Jadi maksudnya menggunakan otoritas dalam nama Yesus. Misalnya, saya sebagai orang tua anak ini memerintahkan engkau untuk pergi dari tubuh anakku dan tidak pernah kembali lagi. Nah, itu boleh dikatakan seperti itu. Saya sebagai orang tua, maksudnya begitu. Jadi ada kata itu juga. Karena however, orang tua punya berkat terhadap anaknya. Jadi benar jika dikatakan, kalau kita melihat petuah zaman dulu ya, nenek kakek kita selalu bilang apa? Orang tua itu adalah Tuhan Allah anak, katanya. Jadi Mimin ingat banget tuh. Nah, kalau kakek atau nenek, opa atau oma pernah bercerita seperti itu. Orang tua itu katanya Tuhan Allahnya anak. Nah, ternyata dalam peristiwa ini benar sekali, dan otoritas itu bisa digunakan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apakah semuanya sudah pada mengerti? Diam-diam saja nih. Materinya terlalu berat ya. Ya, Min lagi pusing ini gimana bikin ini lebih terang ya. Ini agak gelap. Aduh, kurang menarik gitu loh. Gelap begini. Caranya gimana ya? Oke. Jadi sudah mengerti ya, teman-teman.
jika kamu punya anak, pakai otoritas itu. Jika kamu punya, bisa jadi mungkin tidak diceritakan atau bahkan belum diceritakan, berkat untuk saudara, misalnya ada saudaramu mengalami ini dan itu, diganggu oleh kuasa kegelapan, bisa juga dalam nama Yesus Kristus, sebagai saudaranya aku perintahkan setan untuk pergi. Nah, gitu dia. Bisa juga dilengkapi. Karena kamu saudaranya. Jadi berkat atas saudara bisa berlaku juga di sini. Aku orang ngerti bahasa Inggris bang, meh takon piye. Enggak apa-apa, semoga sesudah ditranslate lebih mengerti ya. Karena kalau diituin ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya aneh gitu loh. Kalau Mimin tampilkan yang sudah ditranslate itu bahasa Indonesianya aneh. Jadi memang mesti Mimin juga kadang-kadang masih lihat kamus kok. Sebelumnya kan Mimin pelajari dulu, malah nggak ngerti. Nah, kemudian tinggal diterangin. Ya pusing juga sih sebenarnya. Pertama mesti translate, yang kedua mesti menyusun kata. Membahasakannya kembali itu pusing juga. Nggak apa-apa lah, yang penting kalian semua dapat pengetahuan. Oke, sampai di mana akhirnya tadi? Saya katakan ya. This same parental authority over children also empowers parents a blessing over their children. Ada maksudnya otoritas orang tua yang sama atas anak-anak ini juga memperkuat restu orang tua atas anak-anak mereka. Maksudnya begitu. Scripture teach us that parents have the authority to bless their children. Nah, kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa orang tua memiliki wewenang untuk memberkati anak-anak mereka. Kita bisa melihatnya di Genesis 27, Kejadian 27. Dan apa ini? Ishak memberkati putranya, gitu ya. Unfortunately, sayangnya, this tradition has been lost among many families. Sayangnya, tradisi ini telah hilang di antara banyak keluarga. And children are the worst for it. Dan anak-anak menjadi lebih buruk karenanya. The parents' blessing should be rediscovered and used liberally. Berkat orang tua ini harus ditemukan kembali dan digunakan lagi secara pada umumnya, gitulah, dijadikan hal yang umum sudah. Penting ya untuk memberkati anak-anak. Siapa di sini yang sudah punya anak? Sering memberkati anaknya? Oh, ternyata di sini semuanya bujangan semua. Oke, kita lanjutkan. Calon aja belum punya Min, punya semua kayaknya. Calon belum punya ya, wah. Semoga segera mendapatkan calon ya, amin. Supaya bisa menggunakan otoritas orang tuanya gitu, berkat atas anak. Okay, it is appropriate for parents to bless their children or a variety of occasions, such as when they are going to bed at night, when they are going on a trip, and for special events such as an engagement or any other significant moment. Maksudnya, sudah sepantasnya orang tua memberkati anak-anak mereka
dalam berbagai kesempatan, seperti ketika mereka going to bed, tidur ya, di malam hari, terus ketika mereka akan pergi on a trip, dalam perjalanan, dan acara khusus seperti pertunangan atau momen penting lainnya, begitu maksudnya. The blessing of a parent is a unique grace for children. Jadi berkat orang tua ini merupakan sebuah berkat anugerah yang unik bagi anak-anak mereka. Ya, whether it is to sanctify a particular moment in their lives or to rid them of an evil presence. Jadi apakah itu untuk menguduskan momen tertentu dalam hidup mereka, ya seperti pertunangan, perkawinan tadi ya, atau juga bahkan untuk menyingkirkan anak-anak tersebut dari kehadiran si jahat. Begitulah. Nah, itu namanya berkat orang tua. Jangan-jangan baru tahu nih. Mulai sekarang sering-sering memberkati anakmu, dan kalau kamu seorang anak, minta berkat dari orang tua, ya, bahkan ketika hendak meninggalkan rumah. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di luar sana. Ya. Untuk mereka yang sudah minta berkat aja pun, terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal ajaib terjadi, apalagi yang kita ya males minta berkat dari orang tua ketika keluar rumah. Sebenarnya itu budaya yang baik untuk selalu minta berkat dari orang tua, ya. Baik, nah ini dia. Isolation and demons. Isolasi dan setan maksudnya. One of our possessive clients seems a bit stuck. Salah satu klien kami yang kerasukan tampaknya mengalami a bit stuck, sedikit macet. Nah, maksudnya gimana macet ini? I inquired about her personal life. Saya bertanya tentang kehidupan pribadinya, and it turns out she is very isolated. Nah, dan ternyata dia sangat terisolasi. She has no friends and stays by herself. Dia nggak punya teman dan tinggal sendiri. I asked her why, and she said that she can't make any friends. Saya bertanya mengapa, dan dia berkata bahwa dia nggak bisa berteman, katanya. No one will understand my situation. Nggak ada yang akan mengerti situasiku. She remarked. Nah, katanya. In recent weeks, dalam beberapa minggu terakhir, I have asked a few of our afflicted souls about their relationships, and several have echoed the same isolation. Saya telah bertanya kepada beberapa korban-korban kerasukan ini ya tentang relasi mereka, dan beberapa di antaranya menceritakan atau menggemakan atau mengulangi keterasingan yang sama. Jadi mereka mengalami isolasi, maksudnya selalu pingin menyendiri, pingin mengasingkan diri. Apakah itu dari keinginan dia sendiri atau karena ditunggangi oleh sesuatu? Maksudnya begitulah ya, berada dalam keadaan isolasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, baik. Kita lihat di sini, demons themselves are isolated. Setan itu dengan sendirinya terisolasi. Karena apa? Karena there are no friendship in hell. Karena memang nggak ada persahabatan di neraka. Sudah mengerti ya? Possessing demons work hard at keeping their victims isolated, thus making the possessed in their own
Jadi iblis yang merasuki ke dalam korbannya ini bekerja keras untuk menjaga agar korbannya tetap terisolasi, sehingga membuat yang kerasukan itu menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu menjadi seperti citra diri mereka sendiri yang terpencil dan terisolasi. Jadi jangan heran ya kalau orang-orang kerasukan itu suka menyendiri. Nah, if the possessed stay isolated and without the life-giving consolation and grace of true friendship, can they ever be truly liberated? Jika yang kerasukan tetap terasing, maksudnya, dan tanpa penghiburan dan tanpa rahmat yang memberi kehidupan dari persahabatan sejati, dapatkah mereka benar-benar dibebaskan begitu? Oke. Tiba-tiba jadi introvert, ya, begitu ternyata. Suka menyendiri. Ya kalau cuman sekedar menyendiri terus nggak ngapa-ngapain, is oke lah. Tapi kalau tiba-tiba bunuh diri, nah itu yang wah menyedihkan ya. Iya, nggak jarang seperti itu. Sehingga orang selalu berpikir itu karena dia sering menyendiri sih, nggak punya teman, nggak punya teman curhat, nggak mau cerita, makanya kepikiran bunuh diri terus. Itu pemikiran pertama. Tetapi bisa jadi itu juga akibat karena ada yang menunggangi, ada yang mengarahkan dia untuk menyendiri dan pada akhirnya bunuh diri. Nah, jadi memang harus dilihat apakah ini sebab atau akibat, ya. Begitu. Okay. It is demon who whisper in their ears that no one will want to be their friends. Setanlah yang berbisik di telinga mereka bahwa nggak ada seorang pun ingin menjadi teman mereka. Nah, ini sudah sampai pada mendengar suara disuruh menyendiri. Nah, ini akhir-akhirnya biasanya diarahkan untuk bunuh diri. Ini dalam hampir semua kasus ini yang kita temukan ya. Diarahkan untuk menyendiri, kemudian diarahkan untuk bunuh diri. Itu sampai mendengar suara. Seperti audible, kamu nggak berharga, kamu beban keluarga, katanya digituin tuh. Kalau sekedar perasaan is okay. Namanya perasaan bisa naik turun. Tapi ini suara. Sebuah suara yang seolah-olah nyata bagi dia. Itu memberi pukulan yang lebih berat lagi daripada sekedar perasaan skrupul atau rasa bersalah ya. Nah, ini dia dalam beberapa kasus yang tim temukan, mereka mendengar suara itu menyuruh mereka untuk bunuh diri. Dikatakan percuma, kamu hidup juga nggak ada gunanya juga. Lebih baik kamu mati saja. Kamu dibenci sama orang kok, gitu intinya. Sama sekali tidak ada kata-kata penghiburan dan cinta yang adalah khas milik Tuhan dan makhluk surgawi. Apa yang mereka lakukan terhadap korbannya sangat bertolak belakang, yang mau mencerminkan citra diri mereka sendiri, yang adalah pembenci, yang adalah putus asa, yang adalah pendusta, yang adalah terisolasi. Jadi antara Tuhan dan iblis ini sebenarnya rebutan citra di dalam diri manusia. Karena kita diciptakan seturut citra Allah, ingat itu ya. Kita diciptakan seturut citra Allah, seturut gambar dan rupa Allah. Nah, setan pun gak mau kalah. Dia berusaha merusak citra ini untuk memasukkan citra dirinya di bekas citra Allah itu. Jadi selain introvert, ya, mereka bisa bahkan menyusup ke dalam budaya, menyusup ke dalam kultur,
ke dalam suku bangsa dengan atau bahkan ke sebuah agama dengan memberikan peraturan nggak masuk akal. Misalnya hanya boleh tampak mata. Hal seperti ini bisa jadi juga pekerjaan iblis. Dia menindas lewat budaya, bahkan lewat agama. Ya. Jadi manusia mau dipermalukannya semalu-malunya sampai menjadi citra dirinya sendiri, atau bikin peraturan-peraturan nggak masuk akal yang menindas kebebasan manusia sebagai makhluk yang dicintai Tuhan, makhluk yang sungguh-sungguh berharga, dikekang sedemikian rupa. Yang muncul adalah kemudian apa? Itulah pokoknya yang mencerminkan kejelekan dirinya lah pokoknya. Ya, jadi mereka bisa bermain-main di hal-hal seperti ini. Nah, ceritanya masih panjang ini. Baik. Oke. This is another characteristic of demon's brain. Ini adalah karakteristik lain dari otak iblis, ya. The isolation of the mana ini? This is maksudnya. This is sudah tadi ya. Tergeser. Okay, this is another characteristic of demon brain. The isolation of the possessed allows the demons greater control over their victims. Jadi pengasingan dari korban kerasukan ini memungkinkan setan untuk mengendalikan korban mereka secara lebih besar, gitu. Jadi memang ini triknya dia. Manusia tersebut dijadikan introvert, diisolasi agar dia lebih bisa menguasainya. To be liberated, untuk dibebaskan, the possessed need to embrace the person of Jesus. Jadi orang yang rasukan tersebut perlu merangkul pribadi Yesus, who is the source of all true liberation, yang merupakan sumber dari semua pembebasan sejati. Enggak ada lagi yang sehebat ini. Enggak ada yang sungguh-sungguh bisa membebaskan kamu di sana selain Yesus saja. Percayalah kata-kata Mimin. Lu mau pergi kemanapun enggak akan bisa. Lu akan dicengkram terus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kamu. Amin. Ya. Ini udah pengalaman Mimin menangani bersama tim, tentunya menangani korban-korban yang terkena intervensi kuasa kegelapan. Mau pergi kemanapun lu. Katanya orang pintar kek, katanya agama ini agama itu kek, nggak bisa. Malah makin bertambah parah. Hanya Yesus yang menyembuhkan sampai tuntas kisanap. Amin, puji Tuhan ya. Apalagi di sini, and they need to return to the community of the faithful, not only worshiping with others, but also enjoying the nurturing, life-giving relationships within this community. Living a life of isolation feeds the demons. Jadi, dan mereka perlu kembali kepada komunitas umat beriman yang tidak hanya beribadah bersama dengan orang lain maksudnya, tetapi juga menikmati hubungan yang memelihara kehidupan dalam komunitas tersebut. Oke. Menjalani kehidupan terisolasi atau terasing ini sebenarnya memberi makan demon, feeds the demons, memberi makan setan ya. Jadi memang jangan mau terpuruki. Nah, gimana sih bahasa Indonesianya? Itu kan jadi kacau kan ini kalau sudah ngomong terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, akhirnya bahasa Indonesia jadi kacau. Nah, ini tema yang menarik.
Nah, ini berbicara tentang Santo Petrus. Was Peter possessed? Apakah Petrus itu sebenarnya dirasuki roh jahat gitu ya? Thank you for join, thank you for send coffee, Cak Ndut. Thank you yang sudah kasih gift. Okay, a few years ago, I was listening to one of the best demonologists and exorcists in the United States privately speculate that Saint Peter might initially have been possessed. Saya mendengarkan salah satu ahli demonologi dan pengusir setan terbaik di Amerika yang secara pribadi itu berspekulasi katanya bahwa Santo Petrus ini mungkin saja awalnya kerasukan gitu, have been possessed. I must admit that I was highly skeptical. Saya harus mengakui bahwa saya sangat skeptis gitu. It is true that the gospel record Jesus looking at Peter and saying, jadi benar bahwa Injil mencatat Yesus suatu hari memandang Petrus dan berkata, "Get behind me, Satan." Nah, nyala setan, intinya begitulah di Matius 16:23 ya. We often use this line in exorcism. Vade retro Satanas, nyala kau setan, intinya begitu. But it would mean that Jesus initially picked a possessed person to be one of his closest disciples. Tapi itu berarti juga bahwa Yesus dengan sengaja memilih orang yang pernah dirasuki roh jahat untuk menjadi salah satu murid terdekatnya. It is hard to believe. Ini sulit dipercaya. But I remind myself that one of Jesus' closest followers was a Mary of Magdala, out of whom she cast 7 demons. Tapi saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa salah satu pengikut terdekat Yesus adalah Maria Magdalena, yang darinya Yesus mengusir 7 setan. Ya. Jadi misteri juga gitu ya. Tapi benar bahwa dia datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang baik. Bahkan murid-muridnya bukan orang yang sempurna sama sekali ya. Tapi orang-orang yang dikaruniai, yang diberi kepercayaan untuk mendirikan gerejanya. Gitu. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Apakah orang suci, apakah orang berdosa, bahkan orang kerasukan setan, untuk mengembangkan kerajaannya di dunia ini lewat gereja, dan itu menakjubkan ya. Okay. Stories of exorcists often seem exaggerated and somewhat fantastical to those outside of this ministry. Kisah pengusir setan sering tampak lebay gitu dan agak fantastik bagi orang-orang yang nggak pernah terlibat di dalam pelayanan ini. Begitu. No doubt, many of my recollections in this diary might seem so to those unfamiliar with this often bizarre word. Jadi maksudnya tidak diragukan lagi. Banyak ingatan saya dalam buku harian ini mungkin tampak seperti itulah, lebay gitu ya bagi mereka yang nggak terbiasa dengan dunia yang seringkali aneh begini maksudnya. Nevertheless, namun demikian, I myself was very doubtful of the speculation that Peter had been possessed. Namun demikian, saya sendiri meragukan spekulasi bahwa Petrus telah dirasuki. Tapi katanya, ini ada yang menarik. But a short while ago, we were in the midst of an exorcism. Tapi beberapa saat yang lalu kami sedang berada di tengah-tengah sesi pengusiran setan, ya.
Dan salah satu dari pengusir setan tersebut mengeluarkan relik Santo Petrus, relikui maksudnya, dan mengoleskannya ke tubuh orang yang kerasukan, gitu. Nah, kemudian dari mulut orang yang kerasukan tersebut keluar suara mengejek. Dikatakan apa? He used to be ours. Dia dulunya adalah milik kita. Saya secara spontan merespon, well, not anymore. He belongs to Jesus. Enggak lagi. Dia sekarang milik Yesus. Oke, lanjut. Kami enggak pernah mengatakan apapun kepada energyman. Ini maksudnya kalau kerasukan tersebut ya, tentang spekulasi bahwa Petrus mungkin kerasukan. Nah, bertahun-tahun kemudian kita berpikir itu hanyalah bualan apa sih namanya, spontan dari setan. Was Peter possessed when Jesus chose him? Apakah Petrus dirasuki ketika Yesus miliknya? Who knows, siapa tahu. Yesus melihat melampaui penampilan. He saw something beautiful. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang indah pada Maria Magdalena, dan Petrus sang nelayan lalu memanggil mereka. Ya, kita nggak mengerti kenapa pilihan Tuhan seperti itu. Kita hanya tahu bahwa pilihan Dia selalu yang terbaik. Amin. Tinggal 15 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar ini ambil minum ya. Oke, next. Judulnya adalah sebuah pertanyaan. Divine grace or demonic trick? Rahmat ilahi atau trik iblis, gitu. Kami melakukan pengusiran setan yang cukup challenging, cukup menantang, ya. Pada satu titik atau satu poin saat tim sedang menjemput seorang perempuan untuk dibawa ke sesi, ada gambar bercahaya berbentuk almond dengan salib di atasnya. Itu muncul di gerasinya. It is clearly not natural. Ini jelas-jelas enggak wajar gitu. Enggak ada sumber cahaya, enggak ada bayangan, enggak ada yang bisa jelaskan tentang penampakan ini. Itu terjadi untuk kedua kalinya. Kemudian dalam prosesnya juga. Nah, ini sebenarnya apakah itu anugerah Tuhan untuk mendorong kita? Maksudnya untuk support kita, kan tadi ada salibnya tuh, gitu kan? Atau apakah ini a ploy from Satan, tipuan setan? Gitu kan? In the midst of an exorcism, jadi di tengah-tengah sesi pengusiran setan, jadi aturan kita adalah menganggap bahwa setiap kejadian supernatural adalah setan, kecuali terbukti sebaliknya. Memang harus seperti ini. Apapun itu, suatu yang aneh-aneh dan ajaib, walaupun nampak positif, harus kita tolak, ya, supaya kita tidak mudah terjebak. Tolak terlebih dahulu sampai terbukti sebaliknya. Oke, kemudian jika individu tersebut masih memiliki, maksudnya terutama jika individu yang dirasuki tersebut memiliki kehidupan spiritual yang aktif. Nah, jadi kami menganggap setan sedang mencoba memanipulasi orang tersebut, seperti yang biasanya terjadi, ya, manipulasi juga, ya, sehingga seakan-akan hendak mengatakan orang ini dari Tuhan loh, gitu loh maksudnya, ngerti ya?
Jadi setan manipulasinya seperti itu, pinter mereka, agar kita nggak curiga. Oke. Dikatakan di sini, moreover, Satan is amazingly adept at mimicking supernatural realities. Jadi setan itu sangat mahir dalam meniru realitas supernatural. Dikatakan kitab suci ya, dia bisa muncul sebagai angel of light, malaikat terang. Jadi orang sering kali nggak dapat langsung mengatakan apakah ini anugerah ke Allah ataukah pekerjaan setan. Ya, we never did determine the source of this image. Kami nggak pernah menentukan sumber gambar ini. Memang tampaknya bukan dari dunia ini sih. Nah, jika itu taktik setan, dia akan buang banyak energi karena nggak bernampak nyata bagi kami. Kita mah nggak peduli gitu loh maksudnya. Kami umumnya menganggapnya sebagai dorongan dari Tuhan yang selalu diterima. Jadi bagi para eksorsis ini, ya udahlah, anggaplah Tuhan lagi ngasih kita support gitu loh. Walaupun mereka nggak mau menyelidiki lebih dalam karena bagi mereka nggak penting gitu loh. Memang mestinya begitu ya. Nah, akhirnya wanita yang kerasukan itu dibebaskan, tapi saya menyimpan foto gambar tersebut katanya. Saya nggak tampilkan di sini ya. Menarik sebenarnya. Oke, terakhir ini makin menarik nih Kisanak. Dikatakan di sini, demon texting us. Apa itu? Setan SMS kami katanya. Nah, ini menarik. Setan bisa main SMS loh. Min, boleh tanya di luar topik nggak? Nggak apa-apa. Topik hidayat juga boleh. Wow, kata Candut. Nanti kita lihat di sini gimana bentuknya. Oke. Sambil nunggu Santo Yosef Kun Safik ini mau nanya apa, kita bahas ini ya. Setan menyukai teknologi, sama seperti anak remaja pada umumnya. Nah, kalau kita lihat sebelum ponsel ditemukan, dulu ya, zaman jadul dulu setan tuh suka mengacau lampu, televisi, atau peralatan listrik lainnya di sebuah rumah. Dan masih demikian. Nah, Mimin pernah ngalami ini, pernah cerita nggak? Pernah cerita nggak? Yang Mimin pernah waktu itu memang sengaja sih cari rumah yang angker untuk didiamin gitu loh. Karena kan murah rata-rata. Bukan untuk maksudnya menentang setan, nggak sama sekali, karena murah. Mimin suka. Waktu itu ngekos karena ada usaha kan, jadi kontrak setahun. Nah, Mimin cari rumah yang paling angker tempat itu. Dapatlah, dan pada saat itu kita langsung dianggap oleh orang sekitar sebagai pemuda-pemuda paling berani sejagat raya. Kita baru tahu kemudian ketika kita udah nggak tinggal lagi di situ. Jadi ada orang yang bercerita, sejak kalian tinggal di situ katanya mereka menganggap kalian adalah pemuda-pemuda yang luar biasa. Jadi di antara fenomena aneh lainnya yang sering kali dialami, apakah pembantu, apakah sepupu atau keluarga Mimin yang ada di situ, Mimin sendiri jarang sekali. Tapi Mimin pernah sekali mengalami. Ya, sudah jelas-jelas TV Mimin matikan. Itu sudah jelas banget. Mimin matikan. Ya. Terus sudah jelas itu TV dimatiin. Mimin sendiri matiin loh. Tepat jam 1 malam Mimin pulang ke rumah, itu TV bisa nyala. Gimana ceritanya coba? Padahal kan tombol on off-nya lumayan berat. Dan memang remote-nya nggak ada baterai. Itu yang paling Mimin ingat. Ya, yang paling Mimin ingat. Itu dia. Nah, selain itu banyak gangguan yang lainnya juga, yang pembantu yang digodain ketika sedang nonton, tiba-tiba ada yang melintas sekelebat di belakang TV. Kebetulan di belakang TV kita itu langsung jendela yang langsung menghadap ke langit. Nah, di situ dia melintas ke kiri dulu, set sekali. Nah, jadi ART Mimin ini kucuk-kucuk mata. Dipikir sekedar kelilipan gitu kan.
Kemudian dia nonton lagi seperti biasa. Tiba-tiba balik lagi barang itu. Set. Teriaklah dia turun ke bawah cari kami ya. Kami masih di bawah padahal masih 2-3 orang di bawah, jadi nggak sepi juga gitu. Tapi memang dahsyat tuh. Rumah itu memang dahsyat ya. Tapi ya memang banyak sekali berkurang gangguannya ketika kita sudah misa di situ. Nah ini dia ada pertanyaan lain. Kalau awam mendoakan air suci, umat berdoa seperti biasa, apa melakukan penumpangan tangan sih? Maksudnya gimana nih? Kalau awam mendoakan air suci, oh maksudnya pada waktu mendoakan air suci ya, pada waktu mendoakan air suci sebagai umat biasa begitu ya. Terus pakai penumpangan tangan gitu ya, nggak apa-apa. Maksudnya mendoakan air suci, maksudnya gimana? Mendoakan air agar menjadi air suci maksudnya kali ya. Air suci kan nggak perlu doakan lagi, kan udah suci. Mungkin maksudnya begini. Ya nggak apa-apa pakai penumpangan tangan. Nggak apa-apa pakai penumpangan tangan ya. Kita bisa mendoakan. Bahkan untuk setiap air yang akan kita minum pun kita bisa doakan secara pribadi. Bila dalam nama Yesus, saya berkati air ini agar dibersihkan dari segala. Ini kebetulan Mimin lagi minum nih ya. Coba kita doa ya, penumpangan tangan begini. Misalnya dalam nama Yesus, saya mendoakan air ini semoga dibersihkan dari segala sakit penyakit dan diberkati untuk menghalau segala gangguan, segala ancaman di depan, baik yang dilakukan oleh realitas makhluk hidup maupun makhluk-makhluk tak kasat mata. Dalam nama Yesus Kristus, semoga air ini menjadi penyembuhan bagiku, menjadi pemulihan bagiku, menjadi kekuatan bagiku untuk semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi air kudus bagi tubuh, jiwa, dan rohku. Amin. Dalam nama Yesus, aku minum. Nah, misalnya begitu, kita minum. No problem. Nah, air seperti ini yang kita doakan secara pribadi bisa menjadi air darurat ketika terjadi sesuatu. Ya, tapi memang baik kalau kita punya air suci yang didoakan oleh pastornya, karena yang didoakan oleh imam itu sudah di dalamnya masuk seluruh berkat-berkat gereja. Jadi yang mendoakan kita jauh lebih banyak, seluruh gereja. Gitu. Makasih banyak jawabannya, Min. Kadang takut respon yang ngelihat mikir gini banget gagal jadi romo. Wah, ceritanya gimana nih gagal jadi romo ya? Cerita dong. Aduh, luar biasa. Gak apa-apa, di luar juga tetap bisa melayani ya. Di luar tetap bisa melayani. Kalau sekedar ingin menjadi biarawan-biarawati atau pastor hanya untuk melayani, oh jangan salah, umat awam di luar juga mungkin lebih hebat pelayanannya, karena mereka nggak dibatasi oleh jam-jam di biara, jam-jam di komunitas, begitu kan. Jadi mereka semuanya diatur sendiri, nggak perlu taat kepada ini dan itu gitu ya. Nah, tapi kalau memang panggilan Tuhan ya itu hal yang berbeda ya. Pengen masuk seminari, Min, udah ikut tahap perkenalan, tapi nggak bisa karena izin orang tua, kebetulan anak cowok satu-satunya. Iya, nggak apa-apa. Tuhan punya rencana lain, segera menikah, nanti anaknya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. One day, siapa tahu nanti jadi juga. Min punya temen yang gagal jadi biarawan, tapi dia sempat novice gitu kan, akhirnya keluar dan menikah. Sekarang anaknya yang jadi frater di biara yang sama. Itu menakjubkan. Itu menakjubkan ya. Rencana mau bikin 7 cowok, Min, biar bisa jadi 5. Amin ya, semoga terjadi. Semoga terjadi. Kadang Mimin takjub juga loh, maksudnya begini loh. Secara statistik masih tetap umat Katolik yang lebih banyak jumlahnya di dunia. Wow, lebet. Padahal banyak dari mereka ketika memutuskan menjadi biarawan itu kan nggak menikah ya. Ya, tapi toh jumlahnya nggak berkurang. Maksudnya gimana ya? Harusnya kan jumlah umatnya sedikit gitu maksud Mimin. Nggak sebanyak orang yang nggak punya hidup selibat, nggak punya hidup menjadi pastor atau biarawati. Itu menakjubkan juga.
Aduh nih sudah tanda-tanda ya. Sudah tanda-tanda kita mau akhiri. Oke deh. Kita akhiri deh ya. Tapi di Indonesia sendiri kan biaran sedikit min, makanya orang-orang mengimbau orang tua untuk mengikhlaskan. Ya, benar. Oke, thank you. Nah, teman-teman, malam ini cukup sampai di sini ya. Lanjut minggu depan. Salve, semangat terus dalam pelayanan min, kata Yosafat Kun Sef. Masih bacanya. Enggak apa min, lanjut minggu depan. Oke, lanjut kita minggu depan saja. Selamat bobo, selamat istirahat. Terima kasih yang udah join, terima kasih yang sudah like sama share, terima kasih yang udah kasih gift. Thank you untuk semuanya. Kita tutup dengan doa ya. Oh Min, mau belajar dari Friends bagaimana Min? Join di itu dulu Min, nanti bisa tanya-tanya. Join di Telegram Komsa KKSM Online. Ini pergi ke Telegram, kemudian coba install aplikasi Telegram, kemudian cari username Mimin di situ, lalu coba trial Mimin, nanti Mimin masukin ke dalam grup. Nah, kita bisa share-share di sana, tanya-tanya apa gitu, lebih free lah. Soalnya kalau di TikTok kan terbatas jumlah kata-katanya ya. Juga bisa share sama banyak teman-teman yang sudah join juga. Jadi diharapkan bisa menambah pengetahuan juga. Oke, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, biarlah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat. Dengar hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau hai panglima pasukan surgawi, dan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami selalu. Santo Mikael, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpuji nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. Sehat selalu. Sampai jumpa minggu malam ya. Oke. Pamit.